dari terutama dari pemakala yang lalu, ya Pak Martono. Mungkin sekarang ada Pak Martono ini, ya kan? Baik, Sebagaimana juga pertanyaan dari teman-teman itu, bagus kalau kemarin. Kenapa ribut sekali? Atau cuma saya yang ribut sekali? Mantap. Oke. Mantap. Oke, apakah suara saya kedengaran? Oke. Yang pertama betul sebagaimana pertanyaan kemarin itu ya, Pak Jamal atau siapa itu? Yang pertanyaan kedua dari terakhir, saya lihat betul bagus memang kemarin kalau kami ada ya. Selain kemarin jaringan, ada juga faktor X itu. Saya langsung pas berada di samping rektor, mendampingi beliau dan sebagainya. Tetapi saya akan menembus pada hari ini bahwa betul cara kerja dari makalah Pak Martono itu sedikit itu berbau ya, makalah pemikiran tokoh atau pemikiran ulama ya. Ya betul, yang kita kaji memang ulama, tetapi ulama perspektif Al-Quran. Tetapi saya melihat penyajian dari Pak Martono itu adalah memahami ulama menurut pemikiran ulama, ya, atau sudah istilahnya barang jadi. Sementara makalah kita ini sebenarnya merupakan bahan mentah, kemudian kita lihat bagaimana proses masaknya sampai proses menghidangkannya dan bagaimana cara makannya. Ya begitu sebenarnya dari awal begitu ya. Jadi bagaimana bahan mentahnya, misalkan kalau kangkung diulah, dipotong-potong dan sebagainya, dipilah-pilah, yang mana bagian kangkung yang dibuang dan bisa dimakan dan sebagainya, dicuci, dibersihkan. Begitu pula ketika ada ayat itu, penting dipahami bahwa makalah kita ini adalah makalah berbasis Al-Quran. Ya, berbasis Al-Quran. Apakah tidak mengutip pendapat ulama? Itu belakangan. Itu poin kedua, poin ketiga. Setelah Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Ya kan? Setelah Al-Quran menjelaskan dirinya. Betul. Sehingga saya lihat belum ada mungkin asbabun nuzulnya Pak Martono. Mungkin lupa. Atau asbabun nuzulnya. Atau Makkiyah Madaniyahnya. Sehingga kita lihat bagaimana konteksnya ayat. Ya kan, dan seterusnya. Yang menarik itu bagus. Alhamdulillah yang sudah bisa memetik sedikit itu lumayan ini Pak Asgar. Ya, ketika kita membahas itu innama yakhsyallahu min ibadul ulama, dihubungkan dengan kata yang bergandengan dengan ulama yaitu yakhsha. Cuma nanti Pak Asgar sedikit lagi, ya. Yakhsha itu dengan khusyuk, walaupun mungkin mirip, tetapi susunan katanya beda Pak Asgar. Ya, yakhsha itu dari kata khasyiyah. Kalau khusyuk khasya'ah pakai ain. Ain. Ya khasyiyah alifnya ya-nya itu huruf illat namanya. Apakah alif waw dan ya illat, sementara ain itu huruf betul jadi khasya'ah. Jadi walaupun mirip-mirip itu, ya, mirip-mirip tetapi ada perbedaannya. Jadi dialahkan sedikit ya. Betul mirip, tapi ada penekanan yang berbeda khasyah dengan khusyuk, karena saya dengar kemarin waktu rekaman seakan-akan khasyah itu mutlak maknanya khusyuk ya, padahal ada penekanan yang lain ya. Innama yakhsyallahu min ibadih. Nanti bisa dijelaskan ulama itu termasuk ibadun, hamba. Iya kan? Itu. Jadi kalau kita mendeskripsikan ulama itu bagaimana? Selain ulama itu punya ilmu, ternyata ulama juga harus khasyah, ada rasa takut. Ya kan? Bukan sembarang dia katakan, sembarang dia lakukan dan sebagainya. Ibadi. Berarti ada juga ulama selain ada ilmu, ada juga namanya ibadah. Ya kan? Makanya nanti kita kena semua kalau kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Ya kan? Mengatakan baru tidak melakukan. Itu. Kemudian coba lihat. Ilmu itu atau ulama itu akar katanya ain lam mim. Kalau dibalik itu ya, ditukar-tukar bagikan puzzle, bisa menjadi amalah.
Berarti ilmu itu, apalagi ini ibu-ibu, bapak-bapak ini dari jurusan pendidikan, ilmu itu, ilmu itu, ilmu itu, ilmu itu dari kata amal, berarti ilmu itu harus diamalkan. Ya kan? Kalau diacak lagi bagi kamu pasal itu dari alima, amila menjadi lamaah. 3 huruf saja. Cuma ditukar-tukar sedikit kanunya. Yang mana pertama, yang kedua. Lamaah artinya bersinar. Berarti seorang yang berilmu selain mengamalkan ilmunya harus, maka dia bersinar laksana cahaya menerangi orang-orang sekitarnya. Cuma ini Pak Martono, terjemahan kita kemarin kurang tepat. Kita itu ya, kita apa tadi itu, ilmu itu membedakan dengan yang lain. Teks aslinya itu bukan membedakan, tapi tamyiz. Tamyiz di syai'in. Ya, tamyiz itu bisa saja artinya membedakan memang. Tetapi tamyiz itu dari kata mumtaz, ya Pak Martono. Mumtaz. Beda tapi memang istimewa. Beda dan istimewa. Ya, suaranya sedikit Pak Martono mungkin. Ya, di off atau di mute. Ya, oke, mantap. Berarti tamyiz artinya beda tetapi istimewa, spesial, bukan beda karena aneh atau karena dia kasihan cacat, disabilitas, dia tidak normal, bukan bedanya karena begitu, tapi bedanya memang karena dia spesial, tamyiz dari kata mumtaz. Kalau dunia pendidikan itu, kalau cum laude itu namanya mumtaz. A plus atau A sempurna itu namanya mumtaz. Ya, mumtaz. Kalau yang biasa kan jayid, B, dapat itu B, jayid jiddan, baik sekali. Ini istimewa memang, unggul lah. Kalau akreditasi itu unggul. Ya, dan seterusnya. Sehingga pendekatan-pendekatan itu nanti bisa dilihat bahwa ulama itu ada khasyiyah, ada ibadihi, ya kan? Kemudian ada juga subjeknya, lihat munasabahnya, menyebutkan alam semesta dan seterusnya. Berarti subjek-subjek ulama itu bukan hanya sekedar ilmu agama, mungkin juga ilmu-ilmu alam semesta. Jadi ayat Allah itu kan ada 2 Bapak-bapak Ibu-ibu. Ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Ada kauliyah yaitu Quran, ada juga kauniyah. Adalah ayat artinya ayat artinya tanda kebesaran Allah. Termasuk adalah alam semesta ini. Dan ulama juga itu bagaimana menggunakan alam semesta ini untuk semakin dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prosesnya Nabi Ibrahim itu kan? Dia melihat bintang, dia melihat bulan, melihat ternyata ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Ya kan? Makanya ulama-ulama kita dulu, bahkan Nabi itu mendekatkan diri kepada Allah bagaimana? Pergi ke gunung, bertapa di goa, ya kan, menyatu dengan alam, melihat kebesaran Allah dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oke, mungkin sudah ada pemakalah penyaji. Alhamdulillah. Mungkin oke, sudah 10 menit mungkin. Bagaimana Ibu Sartini, sehat-sehat, sudah siap? Alhamdulillah. Di finiskan Oh iya, PowerPoint-nya. tidak apa-apa. Kalau difiniskan itu sampai 1 bulan itu tidak finish itu. Oke, saya lihat sudah ada dikirim ya. Sudah ada makalahnya. Sudah ada. Sekarang silakan sambil sebentar presentasi, saya akan turniting. Berapa persen turnitingnya? Mungkin 90%. Apakah siapa tahu nanti di para praseji atau bagaimana kan? Oke. Siapa yang mendampingi Ibu Sartini ini? Siapa Ibu Sartini? Siapa kira-kira kita merasa nyaman? Apakah merasa nyaman bersama Pak Jamal atau merasa nyaman bersama Ustaz Yusuf? Didampingi moderator. Siapa Ibu Sartini? Pilih Maki. Yang mana? Gagah-gagah semua di sini. Siapa saja yang siap, Pak? Siapa saja yang siap? Siapa saja? Saya lihat senyum-senyumnya ini. Pak Jamal ini bolehlah. Hari ini saya lihat gagah sekali ini Pak Jamal ini, saya lihat ini dengan rapi sekali rambutnya, saya lihat ini Pak Jamal. Mungkin kalau diizinkan silakan dengan hormat Ustaz Jamal untuk memimpin. Moderator. Sebelum dipresentasikan. Ya, silakan Pak Asgar. Ya, saya penasaran dengan apa yang kita jelaskan ini, kemudian mau diturnitin. Ya alhamdulillah, kegelisahan saya selama ini sudah dapatkan kitab seperti yang kita share kemarin. Ya, kitab apa itu Pak Asgar? Ya, dalam bentuk digital, Prof. Apa itu? Apa judulnya? Apakah? Ya,
Al-kalam fi nasbil fil ayah. Jadi untuk mencari ayat-ayat itu dari akar kata dasar di kitab digitalnya. Oke, siap. Terus Cuma yang jadi kan yang saya permasalahan, takutkan begini, Prof. Yang saya takutkan begini. iya. Kalau diturnit, otomatis kan kalau saya ngambil di situ diturnitin itu kan masuk di apa ya plagiasi jadinya. Jadi kena minus jadinya nanti. Kan ada errornya kan sampai toleransinya 24 Pak Asgar. Oh iya. Ya kan 24 istilahnya kalau makalah atas 10 lembar ya atau 15 lembar ya seperempat saja dari itu kan tidak 100% dari buku tersebut kita bahas. Mungkin satu paragraf, dua paragraf atau beberapa halaman saja. Ya kan, makanya toleransinya cuma 25% atau seperempat dari jumlah halaman itu. Kalau lewat nih itu berarti turnitingnya. Nah, yang jadi nasi masalah ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau pasca sarjana itu turnitinya kalau tidak salah, mohon maaf, 5%. Kalau deskripsi S1 25%, makanya makalah-makalah kita begitu saja ya. Tetapi kalau makalah di pasca diambil 5% mungkin berat sekali. Makanya kalau begitu khusus tesis dan disertasi ya itulah 5% kalau tidak salah. Itu karena kenapa? Terutama disertasi karena ini adalah karya terbaik Bapak-bapak, Ibu-ibu dan penuh dengan analisis Bapak-bapak dan karya pembaharu dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehingga memang membutuhkan pembaharuan yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Makanya standarnya itu saya lihat kalau kami di Pasca 5% itu disertasi dengan tesis 5% ya. Memang ya ini ada plus minusnya sebenarnya dan seterusnya. Tapi tidak apa-apa kalau makalah 24-25% tidak apa-apa lah. Kita maklumi ya. Dan seterusnya. Oke. Mungkin demikian. Saya penasaran ini Pak Asgar ini, siapa guru beliau ini? Saya kemarin guru beliau, Pak guru Kiai. Apakah kalau disingkat siapa nama guru beliau ini? Pak Asgar. Saya waktu di Jawa Timur Syekh Ozairon At-Tifuri. Wah, ya beliau semacam wali juga itu beliau ya. Jadi memang Iya. kalau karismanya memang itu ya betul. Kalau wali-wali beliau ya biasa memang preman takut memang sama ulama ya. Iya. Dan ada karamanya ya dan tidak sembarang memang. Oke, luar biasa Pak Asgar. Salam sama Pak Kiai. Guru tak di sana. Masih ada mungkin Pak Ibu Mujiza. Ya, kan yang terkait dengan turniting. Kan itu juga ayat biasanya kena turniting tuh Ustaz, padahal kayak misalnya artinya ayat itu enggak bisa diparafrase. Iya, terjemahannya enggak bisa diparafrase, itu kayak bagaimana Ustaz? Karena betul, kutipan langsung. Makanya kemarin kita berdiskusi bahkan sama-sama teman-teman di rumah jurnal UIN ya kan dan seterusnya. Kalau misalkan terjemahan hadis, terjemahan ayat, maka dilihat. Jadi turniting itu dua langkah Ibu Mujiza. Secara otomatis dengan aplikasi, kemudian kita sebagai pemeriksa turniting harus juga lihat langsung manualnya. Contoh ya. Wah, kenapa ini makalah tangguh sekali 27%? Ya. Pas dilihat ia tahu 5 ayat dia kutip. 3 hadis dia kutip. Jadi kalau misalkan dihilangkan ayatnya dan hadisnya ini, maka memungkinkan 20% dia turnitingnya kalau begitu. Tapi juga kan ada ditandai itu kalau turniting Ibu Mujiza ya, bahwa kalimat atau paragraf mana yang merupakan plagiasi. Jadi kalau ayatnya dengan hadisnya, terjemahannya ya, khususnya terjemahannya itu bisa kita skip dan bisa namanya di turniting itu namanya difilter. Ya, difilter, dikurang mami berapa persen. Kalau begitu bisa kita 25% tahu ada ayatnya. Oke, toleransi. Tapi kalau misalkan maaf 90%, walaupun sudah dikurang ayat dan hadisnya, memang makalahnya bermasalah kalau 90% misalkan. Kalau beda-beda tipis lah 27%, 33%, kemudian banyak ayatnya, banyak hadisnya, itu no problem itu Ibu Mujiza. Ya, dan kita juga lihat bagaimana hasil turnitingnya. Jadi dibuka memang itu. Jadi dari halaman per halaman itu kita memang harus buka. Ya, paragraf mana, halaman berapa yang penuh dengan turnitin dan warna apa. Dan itu jelas juga dia kutip di mana. Apakah jurnal di Jakarta, di Makassar, di Surabaya, itu jelas itu tertulis itu, terlacak itu, dan seterusnya. Jadi tidak apa-apa Ibu Mujiza.
Ya, iya, nama biasa. Tapi Ustaz, kalau Siap, Ibu Fatimah, siap. kan kalau kita mengutip makalah itu kita pakai aplikasi Mendeley. Apakah Turnitin yang karena saya pakai Mendeley, apakah yang Turnitin yang saya peroleh itu berbeda dengan versi Turnitin kita, Ustaz? Tidak apa-apa. Kan Turnitin istilahnya footnote saja, Bu Fatimah ya. Iya. Dengan Kan kalau daftar mengetik pustaka. itu saya pakai aplikasi Mendeley, jadi otomatis. Iya, betul. Jadi kita juga sebagai tim Turnitin, kalau yang ditandai itu adalah, mohon maaf, footnote-nya, apakah pakai aplikasi Mendeley atau tidak, itu istilahnya kita toleransi. Sama dengan ayat juga, ya mohon maaf saya lupa. Kalau ayat, kemudian ditandai bahwa ini dikutip, kemudian hadis ini ditandai, atau bahkan footnote, biasa juga begitu memang, biar footnote, atau kalau misalkan bapak-bapak ibu-ibu disertasi, biar kata pengantar, nama rektor, nama direktur, ya kan, nama dosen kita, itu juga ditandai, itu kita bisa kita filter, kita skip. Wah ya, masa dirubah-rubah namanya rektor, biar namanya rektor juga kita parafrase, enggak kan, nama orang kan susah. Ya kan, Profesor Haji Hamdan Johannes selaku Rektor UIN, itu kan satu paragraf ini dengan beserta wakil rektornya 1, 2, 3 itu semua ditandai semua Turnitin. Tidak, kalau begitu kita bisa kita bisa toleransi. Jadi tidak apa-apa. Termasuk juga kalau ada footnote, ternyata footnote-nya itu ditandai oleh Turnitin, bisa kita skip itu. Jadi kita hitung saja secara manual. Kalau semua dihilangkan ini, pengecualian kita filter, memungkinkan. Tapi kalau footnote kan sedikit, Ibu Fatimah ya, sedikit saja, mungkin satu baris saja. Footnote-nya mungkin paling 20 saja atau berapa. Jadi kita kurangi saja presentasinya. Beda kalau isi atau pembahasan memang satu paragraf. Itu bahaya tuh. Yang lebih parah itu Ibu Fatimah kalau ada di Turnitin satu paragraf atau 2 paragraf tanpa footnote. Ya, maksud kalau saya Ustadz, kalau saya Turnitin sendiri, apakah persentase perolehan plagiarismenya itu bisa jadi berbeda dengan versi kita atau tidak? Kan biasanya setelah menggunakan aplikasi Mendeley kan kita bisa Turnitin sendiri, kita bisa lihat berapa persen plagiarismenya. Apakah yang saya peroleh Turnitin sendiri dengan versi kita saat Turnitin itu mungkin berbeda, Ustaz? Ya mungkin sebelum pernah coba ini, tapi mungkin nanti kita Turnitin, saya juga penasaran kira-kira beda tidak ya? Beda tidak. Kalau saya Turnitin saya sudah saya filter. Oh iya, karena biasa saya Turnitin kembali sekarang. Ya boleh, boleh iya. coba nanti kita Turnitin berapa hasilnya masing-masing. Apakah beda sedikit atau beda jauh? Kalau kami itu 2%. sudah kami filter itu sebenarnya. Kalau saya di Turnitin kami itu sudah kami filter. Ya, jadi sebenarnya harusnya misalkan ya, harusnya 27% karena sudah filter itu sudah otomatis dengan ayat, dengan hadis dan sebagainya. Karena apalagi saya jurusan tafsir hadis, pasti banyak itu kutipan-kutipan begitu. Ya paling-paling 3-4% itu toleransinya. Ya dari semua jumlah. Adapun kalau ada Turnitin nanti boleh kita dari Mendeley. Ya, siapa tahu beda ya. Nanti kita lihat Ibu. Ya. Oke. Berbeda. Terima kasih. Bagaimana? Sudah lengkap mungkin. Siap. Ini kan kalau yang saya buka di Quran elektronik saya punya kitabnya itu, ini satu persoalan ini ada yang sampai 94 ayat. 94 ayat. Oke. Tentang apa itu? Tunggu dulu. Ya. Jadi begini, seperti makalahnya Pak Martono tadi cuma mengambil 2 ayat yang utama katanya ulama. Ya. Padahal kalau dilihat yang serumpun dengan ulama itu yaitu semua kata-kata ilmu. Ilmu. Tetapi kalau mau dikerucutkan kata-kata ilmu dalam Al-Quran mungkin ratusan itu Pak Martono. Tapi dikerucutkan ilmu dalam bentuk subjek. Karena al-ulama itu dalam bentuk timbangannya adalah subjek. Yang berilmu, ya kan? Orang-orang yang berilmu. Maka kalau dilihat dari segi subjek, maka kita filter Pak Martono. Yang menjadi ilmu tapi dalam bentuk subjek, al-ulama. 1, 2 kali.
Kemudian alimun, alimun. Nah, itu bisa. Atau ulul ilmi, atau utul ilmah. Ya kan, atau dzi ilmin, yang memiliki ilmu. Itu semua dalam bentuk subjek adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, jadi kita fokuskan kepada ulamanya. Nah, ulamanya yaitu ilmunya. Jadi sebenarnya ayatnya Pak Martono ini bisa sekitar 10 saja. Kalau ilmu secara umum itu ratusan. Tetapi setelah saya filter itu ya kurang lebih mungkin 10 saja dengan term-term yang mendekat itu. Ya. Nah, itu tadi yang sekundernya itu Pak Martono, al ulama, utul ilma, apalagi ilmi dapat ini Prof. yang kita masuk Dari apa? kata Ya. Siapa ain apa ain katanya? lam mim Apa katanya dulu? itu 484 Ya. ayat. Ah, ya kan ratusan Iya. kan ilmu saja kan? Iya. Ah, makanya filter. Maka Pak Martono nanti harus filter. Ulama itu timbangannya bukan ilmu dalam bentuk kata benda atau Jadi dalam bentuk alim. predikat. Ya, tapi dalam bentuk subjek. Subjek ya. Alimun ulama. Jadi alimun itu dalam Al-Qur'an dua jamaknya. Alimuna dengan ulama. Nah, jadi alimuna dengan ulama. Jadi nanti ini menarik kita kaji. Ketika Allah membahas ulama, konotasinya bagaimana? Ketika Allah membahas alimun, juga jamak dari ilmu, konotasinya apa? Saya berikan contoh Pak Martono ya dan semua. Contoh abdun. Abdun itu adalah hamba. Jamaknya dalam Al-Quran itu ada dua macam. Ada ibadun, ada abidun. Sama-sama artinya adalah hamba-hamba Allah. Para hamba-hamba Allah. Tetapi bedanya apa? Kalau ibadun itu hamba Allah yang taat. Kalau abidun adalah hamba Allah yang durhaka. Nah, berarti ada konotasi yang berbeda. Nah, sama juga dalam Al-Quran kalau misalkan kita lihat angin. Angin itu dalam Al-Quran 3 macam. Ada angin yang netral, ada angin yang memberikan manfaat, dan ada juga angin yang memberikan musibah. Memberikan musibah. Sama ada namanya rihun, riyahun, rauhun atau raihanun. Itu beda konotasinya. Makanya ketika lihat perbedaan-perbedaan ini, kita nanti melihat, oh ternyata angin dalam Al-Quran itu terbagi dua secara umum. Ada angin di dunia dan ada angin di akhirat. Dalam hal ini surga. Surga kan raihan. Raihan itu angin surga. Kemudian angin yang di dunia ini terbagi 3. Ada angin yang netral, ada angin yang bisa membuat manfaat, ada mungkin menjadi bala. Ketika nabi-nabi terdahulu diazab oleh Allah, diazab mereka dengan angin, diutuskan dengan angin, maka anginnya itu dalam bentuk angin yang dalam bentuk bala. Bagaimana timbangannya itu beda lagi bahasanya dalam Al-Quran. Ya, ada dalam bentuk rihun, ada dalam bentuk riyahun, ada berbentuk raihanun, itu akar katanya sama. Tetapi ada semua konotasinya yang berbeda, ya. Nah, gitu. Jadi begitu betul. Jadi dilihat nanti yang paling dekat. Ya, paling dekat ini pertama tuh ya, ulama, alimun, ulul ilmi, dzil ilmi dan sebagainya itu termasuk ini sabar. Nah, jadi kajiannya ini Ibu Suhartini adalah sabar, berarti predikatnya ya. Kalaupun nanti dihubungkan dengan subjeknya atau objeknya boleh. Nah, boleh, tetapi bagaimana predikatnya dan secara umum berarti sabar secara umum. Bisa dua-duanya. Bisa subjek dan predikatnya dibahas. Tetapi kita lihat bagaimana pembatasan dari Ibu Suhartini. Oh, sudah hampir setengah jam ini. Mungkin kita bisa mulai lagi nih. Nah, bagaimana? Atau mungkin masih ada atau bagaimana? Wih, sabar dalam Al-Quran. Oh, Suhartini. Oke. Silakan moderator. Tafadhal, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Diawali dengan doa. Ya, silakan. Silakan Pak Ustaz Jamal. Tafadhal, Al-Mukarram. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak pengampu mata kuliah tafsir tematik dalam hal ini Dr. Muhammad Irham, teman-teman seperjuangan program Dr. S3 Pendidikan dan Keguruan,
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah untuk tetap senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjalankan kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa. Demikian pula salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW atas perjuangan beliau. Hari ini kita masih sempat mendapatkan nur Islam dari pengorbanan-pengorbanan beliau. Sebelum kita memulai kajian tafsir terkait dengan al-sabr dalam Al-Quran, sebaiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segenap aktivitas yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, pemilik segala ilmu pengetahuan, hanya kepadamu lah kami memohon atas segala keridaan agar semua aktivitas kami sebagai mahasiswa pada hari ini mendapat keberkahan di sisimu, ya Allah. Jadikanlah aktivitas kami sebagai mahasiswa sebagai jalan menuju surga dan keridaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, senantiasa berikanlah kesehatan kepada kami agar kami mampu mengikuti terus perkuliahan ini sampai kami menjadi seorang dokter yang Amin, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi akan dibawakan saudari kita, dalam hal ini adalah Ibu Suhartini, dengan judul makalah tafsir tematik Al-Sabr dalam Al-Quran. Kepada beliau dipersilahkan dengan hormat sekitar 10 menit untuk mempresentasikan makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan kita dalam mata kuliah tafsir tematik, dan hari ini saya diberikan amanah oleh dosen pembimbing membawakan makalah dengan term Al-Sabr dalam Al-Quran. Ini sudah berproses lama dan mengeksplorasi, dan alhamdulillah saya mendapatkan tulisan dari Bapak dosen pengampu yang memberikan sedikit pencerahan, bukan lagi sedikit tapi banyak pencerahan bagi saya dalam menyusun makalah ini. Kalau mungkin nanti kalau diturniti oleh Bapak mungkin menghampir 90% turnitinya, namun insya Allah saya siap untuk membenahi nanti dari proses turnitin itu. Baik, saya mulai saja. Ya, hakikat sabar dalam Al-Quran. Di bagian pendahuluan saya mengungkap bahwa kata sabar ini merupakan hal esensi yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, kata sabar secara etimologi terdiri atas 3 komponen huruf, yaitu al-sad, al-ba, dan al-ra. Pada dasarnya, sebuah kata yang tersusun dari ketiga huruf tersebut memiliki 3 kandungan makna, yaitu pemenjaraan atau al-habs, puncak sesuatu atau a'li al-syar'i, dan al-syai, dan salah satu jenis batu yang kuat dan kasar permukaannya.
Ini secara etimologi hakikat kata sabar. Selanjutnya lebih lanjut, esensi kesabaran yang sebenarnya terletak pada hati setiap manusia. Seseorang belum dikatakan memiliki sifat sabar, meskipun dia mengatakan saya ini sudah bersabar atau mengaku bersabar, tetapi hatinya masih ada perasaan benci, marah, dendam, tidak senang atau memusuhi dengan musibah yang menimpanya atau mungkin orang yang mencacinya, maka dalam hal ini belum dikatakan masuk dalam kategori sabar. Seperti dalam kutipan ini bahwa bersabarlah wahai Nabi Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Bismillah wasbiru alama yaquluna wahjurhum hajran jamila. Selanjutnya bagaimana hubungan atau keterkaitan kata sabar dengan kata yang mengiringinya atau kata yang kalau istilahnya Bapak dosen pengampu kita yang bergandengan dengan kata sabar. Yang pertama, kata sabar dalam Al-Quran ada bergandengan dengan kata lebih baik atau kata khair. Hal tersebut dapat kita lihat pada surah An-Nahl, surah ke-16, ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Walain sabartum lahum khairun lis-sabirin. Kemudian yang kedua, sabar bergandengan dengan kata memaafkan. Hal tersebut dapat kita lihat pada Quran surat Asy-Syu'ara surah ke-42 ayat ke-43 yang artinya akan tetapi sungguh siapa yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, untuk bagian selanjutnya saya ringkas kata yang ketiga yang bergandengan atau yang beriringan dengan kata sabar yaitu kata keselamatan yang bersandingan dengan kata sabar. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada makalah ya. Nah, ini bisa kita lihat pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 34. Kemudian yang keempat, kata sabar juga beriringan atau bergandengan dengan kata syukur. Ini pun kita bisa dapatkan pada surah ke-14 yaitu surah Ibrahim ayat ke-5. Selanjutnya kata sabar juga bisa dalam Al-Quran itu beriringan atau bergandengan dengan kata amal soleh. Ini dapat kita temui pada Quran surah Hud surah ke-11 ayat 11. Kemudian berikutnya yang ke-6, kata sabar juga bisa beriringan atau bergandengan dengan kata sesat dan sabar. Nah, ini kalau kita lihat dari aspek antonimnya. Nah, ini bisa kita lihat pada surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-42. Selanjutnya, kata sabar ini juga bergandengan dengan kata mengeluh atau keluh kesah. Ini dapat kita lihat pada surah Ibrahim, surah ke-14, ayat ke-21. Dan yang terakhir, kata sabar ini beriringan atau bergandengan dengan kata pendustaan. Ini dapat kita lihat pada surat Al-An'am, surah ke-6, ayat ke-34. Selanjutnya ada beberapa narasi tentang rentetan kata sabar yang mengiringinya berdasarkan turunnya. Dalam hal ini ada ayat-ayat tentang sabar yang turun di Makkah dan di Madinah. Nah, di sini saya langsung saja munculkan untuk bisa dikata penyimpulannya. Nah, di Makkah surat-surat yang turun di Makkah ini masalah-masalah kesabaran berkaitan dengan eksternal. Hal itu berkaitan dengan Islam dan kafir.
Sedangkan di Madinah masalah-masalah kesabaran lebih berkaitan dengan internal, yang berkaitan dengan orang Islam dan munafik. Kemudian selanjutnya perbandingan berikutnya di Makkah masalah-masalah kesabaran berkaitan dengan khutbah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan diperintahkan untuk menyelidiki parit ketegaran atau uli al-asam. Sedangkan di Madinah masalah-masalah kesabaran berkaitan dengan umatnya, karena pada masa itu Nabi Muhammad SAW lebih dulu mengajarkan tentang kesabaran di Makkah dan kemudian menerapkannya dan menetapkannya untuk umatnya. Demikian presentasi singkat dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kelugasan pemaparan materi sesuai dengan waktu yang diberikan kurang lebih 10 menit. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan, ada hal yang perlu kita garis bawahi terkait dengan makalah yang dibawakan oleh Ibu Suhartini. Yang pertama adalah terkait dengan hakikat sabar dalam Al-Quran, baik secara etimologis maupun secara terminologis atau secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian yang kedua adalah kata sabar yang beriringan dengan kata lain dalam Al-Quran. Nah, di makalah tadi ada beberapa kata yang bersandingan dengan kata sabar, ada bermakna lebih baik, memaafkan, keselamatan, syukur, amal soleh, sabar, keluh kesah, dan pendustaan. Kemudian yang ketiga adalah masalah turunnya ayat tentang sabar. Ini ada 2 periode dalam Al-Quran, yaitu periode Makkiyah dan periode Madaniyah. Saya kira itu hal yang paling penting yang bisa sampaikan kepada teman-teman sebagai bahan pengantar untuk menuju ke sesi pertanyaan. Mengingat waktu yang tidak terlalu lama, kita bagi 2 sesi. Kalau memungkinkan 3 sesi. Di sesi pertama, 2 penanya. Saya cek dulu. Sudah ada di obrolan. Ya, saya sudah. Oke. Oke. Yang pertama ada Pak Asgar, yang kedua ada Pak Muhammad Syafril. Saya persilakan kepada Pak Asgar. Setelah Pak Asgar kita berpindah ke Pak Muhammad Syafril. Pertanyaan singkat dan jelas karena waktu mungkin tidak terlalu panjang, Pak. Dipersilakan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ta'zim wal ikhtiram ya di Syekhina Syekh Al-Kabir. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada ya Al-Mukarram mengampuh mata kuliah kita ini. Saya langsung saja, saya sedikit agak menggelitik dan semoga kedepannya kita tidak seperti itu. Harus kita pahami ada namanya transliterasi fonem dan transliterasi morfen dalam penulisan. Tidak semua yang kita tuliskan dalam bentuk transliterasi morfen itu yang kita baca. Seperti kita membaca al-sabr, ini diketahui ke orang kalau tidak didengar di luar. Lebih dibilang ya UIN, ya S3. Kita tetap harus transliterasinya nanti itu transliterasi fonem. Tulisannya al-sabar tapi al-nya itu tidak dibaca. As-sabr, dia langsung seperti itu. Ya, nanti kita minta bimbingan dari Syekhona. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kritisi tentang menggunakan alif lam ma'rifat untuk setiap hurufnya. Seperti tadi yang dipresentasikan. Seperti al-shad, kemudian al-ba, dan al-ra. Saya belum pernah menemukan, dan ini baru pertama kali saya menemukan, huruf itu disandalkan dengan alif lam ma'rifat. Dan saya rasa secara pribadi, sependek yang saya pahami, itu keliru. Tapi kalaupun ada nuansa keilmuan yang lebih dalam lagi dari Syekhona, itu jauh lebih baik lagi untuk sama-sama kita mendapatkan nuansa tambahan. Demikian, jazakallah khair. Oke, makasih kepada Pak Asgar. Berikutnya ke Pak Muhammad Syafril Sunusi. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja. Saya tidak mendengar kata kunci sabar itu di ayat lain di dalam Al-Quran yang tidak disebutkan. Apakah memang nggak dipakai dalam
rentetan daripada Al-Sabar dan Al-Quran ini, yaitu yang saya baca di surah Luqman 17. Itu ada di dalamnya kata sabar. Ya, di situ dikatakan bahwa bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Di dalam kalimatnya itu ada bersabar. Kemudian juga di surat Ar-Rum ayat 60. Mohon tanggapan dari penyaji. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sementara kita cukupkan 2 pertanyaan dulu. Ada 2 pertanyaan ada 4 pertanyaan sesungguhnya. 3 pertanyaan ya, karena ada 1 saran. Yang pertama dari Pak Asgar terkait saya nggak paham istilahnya apa ya. Jadi penyebutan kata as-sabar dengan tulisan al-sabar. Kemudian dari Pak Muhammad Syafril Sunusi ada terkait kenapa kemudian di surah Al-Luqman ada kata sabar dan di surah Ar-Rum tetapi tidak dimasukkan di dalam pengkajian tafsir tematik terkait dengan as-sabar. Saya Satu lagi persilakan. Pak yang dari saya tadi. Yang kedua, Penggunaan apa itu, Pak? alif lam ma'rifat, penggunaan alif lam ma'rifat untuk huruf sod, al-sod, al-ba dan al-ra. Saya belum pernah menemukan itu dan ini pertama kali saya menemukan lam ma'rifat. disandarkan kepada alif lam ma'rifatnya. Ma'rifat. Siap, dipahami? Penggunaan alif lam ma'rifat itu pertanyaan kedua dari Pak Asgar. Dipersilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman yang lain. Silakan dengan Terima kasih atas tanggapan dan masukan dari Bapak-bapak. Yang pertama tentang al di kata sabar harusnya dibaca as-sabar. Saya nanti minta petunjuk lebih lanjut dari Bapak pengampu mata kuliah, termasuk ini sebenarnya yang di dalam makalah yang dikritisi tadi tentang penggunaan alif lam ma'rifat pada makalah. Terus terang ini pun juga saya kutip dari tulisan dosen pengampu mata kuliah kita, Bapak Dr. Muhammad Ikram, Pak Irham, bahwa di situ dijelaskan ada konsep kata sabar secara etimologi yang tadi dipatahkan dengan menggunakan kata alif lam ma'rifat. Terus terang saya sendiri ilmu saya belum sampai di sana untuk menjelaskan mengapa dipakai alif lam ma'rifat pada setiap bagian itu. Nah, di sini makanya saya mengutip pendapat orang karena saya jauh dari kata bisa menafsirkan secara itu karena bukan bidang saya dan jangan sampai saya menjawab dalam hal ini dan malah menyesatkan. Nanti insya Allah saya minta petunjuk dari Bapak pengampu mata kuliah untuk lebih menjelaskan kepada kami ini yang masih awam untuk lebih lanjut. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan Bapak Muhammad Syafril terkait dengan kata kunci sabar. Ternyata ada juga didapatkan oleh Pak Syafril di surah lain, misalnya di surah Luqman, tapi ternyata di dalam makalah ini tidak dimasukkan. Nah, alasannya seperti ini, Pak. Kalau saya memasukkan semua, ada 101 ayat terkait dengan kata sabar yang saya temukan. Namun dari pertemuan lalu kita memang sudah diarahkan untuk tidak harus mengambil semua kata dengan term yang kita angkat itu, namun memilih sampel yang memungkinkan untuk kita angkat dan kita kaji di dalam makalah kita. Karena akan kerepotan sekali kalau semua term-term yang terkait itu beserta kata turunannya itu kita akan kaji dalam makalah dengan waktu yang terbatas. Seperti itu alasannya, Pak. Sebenarnya ini juga kalau ayat-ayatnya itu, Pak, ada di lampiran saya bagian akhir di bawah daftar pustaka. Semua ayat-ayat yang terkait dengan kata sabar yang telah saya temukan, kemudian plus dengan surah itu turun di surah Makiyah atau Madaniyah. Namun tidak 101 itu saya ambil semua, Pak, hanya sebagian. Seperti itu saya kembalikan kepada moderator. Suaranya Pak Jamal masih termute. Demikian tadi jawaban singkat atas pertanyaan 2 dari Pak Asgar dan Muhammad Syafril. Sebelum saya lempar, saya kembalikan dulu ke Pak Asgar.
Ada tanggapan dari jawaban pemateri, Pak Asgar? Kayaknya memang ya Syekhuna Al-Mukarram yang akan meluruskan ini. Saya pun kita baru sama-sama dikirimkan kitabnya. Ini saya baru mulai cari di halaman berapa, tapi kan baru ditelusuri. Dan saya yakin beliau sudah sudah khatam kitab ini. Tinggal kita minta penjelasan saja. Jazakallah. Jazakallah khair. Berikutnya Pak Muhammad Syafril Sunusi, ada yang ingin ditanggapi dari jawaban pemateri, Pak? Tidak, nanti kita kembalikan saja, karena ya kalau memang sudah dari penyaji mengatakan ya dipilih saja, tidak semuanya masuk, ya sudah. Saya cuma hanya mempertanyakan. Ya, biar aja kalau tidak masuk. Karena ada kata sahabat dalamnya. Terima kasih banyak. Makasih banyak terhadap kedua penanya atas tanggapan dari jawaban pemateri. Saya kira masih bisa kita ini di jam 16.46. Saya Pak. Ya, Pak Yusuf. Saya Tanya. Pak Jamal. Fatima. Mau bertanya? Pak Yusuf. Pak Martono mungkin bisa di-mute dulu. Kalau boleh usul moderator, karena kita semua butuh pencerahan ini dulu mungkin ke Al-Mukarram dulu sebelum lanjut pertanyaan berikutnya usul. Saya kira kita selesaikan dulu 2 pertanyaan, jadi ini sesi terakhir. Nanti setelah berikutnya baru secara keseluruhan beliau akan menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan hari ini, Pak, supaya tidak bolak-balik. Ya, saya silakan Ibu Fatimah. Saya. Ya. Tabe, barangkali berpijak dari penjelasan hadis tematik, struktur penulisan, pemilihan tema, kemudian pengerucutan tema. Di sini kan kalau kita berbicara sabar pada hal apa, kan banyak situasi kita sabar pada situasi apa. Barangkali kalau sabar dalam menghadapi persoalan rumah tangga atau di kampus atau di lingkup kerja, barangkali yang saya maksud seperti itu. Kalau sabar secara umum kan luas sekali, atau mungkin ini sekedar saran, mungkin bisa diklasifikasi atau dibatasi pada saat kita mendeskripsikannya di pendahuluan, sehingga kajian terkait dengan tafsir sabar pada hal apa, misalnya sabar pada saat seseorang kena musibah. Musibahnya mungkin di situ kita ada diklasifikasi lagi, sehingga tidak terlalu luas kita harus bahas tafsir yang terkait sabar, karena luas sekali, nyaris tidak berujung. Saya kira itu yang dari saya, Pak. Ya, Pak Yusuf. Terima kasih. Terakhir, Pak Yusuf. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Yang kami banggakan dan muliakan Bapak dosen Bangkampung, Bapak Muhammad Irham, pemateri, teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah cukup menarik konsep sabar menurut Al-Quran. Banyak ayat yang menjelaskan, yang menjadi motivasi tersendiri buat kita semua. Bersabar itu pahalanya tanpa batas. Innama yafas sabirun bighairi hisab. Innallaha ma'as-sabirin dan lainnya. Yang menjadi bahan pertanyaan buat kami bahwa kalau konsep kesabaran menurut Al-Quran, tentu rujukannya adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah sabar yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika ditimpa ujian penyakit. Kedua, kesabaran yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kesabaran yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Yang menjadi pertanyaan kami kepada pemateri, bisa barangkali diberikan sedikit klarifikasi bahwa konsep kesabaran yang harus dipakai dan digunakan kita ini sebagai umat Rasulullah,
apakah bisa kita menyamai kesabarannya para nabi dan rasul Allah? Itu barangkali. Kemudian kembali berkenaan dengan kondisi, misalnya kita sebagai orang budaya Bugis Makassar, ada istilahnya Perdana Guruta, siapa ya, Kiai Haji Muhammad Daniel dan guru besar kita Kiai Haji Paco, ya, dan itu tetap barak kalau diringkan kita lebih kepak, masih tidak mau melawan. Mungkin perlu ada definisi tersendiri lah buat kita ini, bahwa konsep kesabaran, ciri khas kesabaran kita seperti apa. Ya, menurut Al-Quran kan tidak mungkin konsep kesabaran itu kita harus mengikuti jejaknya para nabi dan rasul, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam, doanya ditangguhkan oleh Allah sampai 40 tahun, nanti mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru dikabulkan doanya oleh Allah. Nah, itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Siti Fatimah, ini lebih ke saran mungkin ya, pemateri. Kenapa tidak kemudian klasifikasi tentang sabar itu lebih dipersempit? Mungkin bahasanya tadi mungkin sabar dalam rumah tangga, kenapa tidak dipersempit lagi agar tema tidak terlalu meluas. Kemudian dari Pak Muhammad Yusuf, pertanyaannya, apakah konsep kesabaran umat Kayaknya jaringan Pak Jamal bermasalah. Lanjut saja Bu, jaringannya bermasalah kayaknya. Oh ya, berarti saya langsung menjawab saja ya. Ya. Bismillah, yang pertama dari pertanyaan Ibu Fatimah, lebih mengarah ke saran sebenarnya tentang mengapa tidak, artinya kata sabar itu tidak diberikan batasan dalam makalah. Sebenarnya di rancangan makalah awal ada Bu, tapi lebih ke sini lagi setelah mencermati langkah-langkah tafsir tematik itu sendiri, kemudian melihat dari tulisan yang pernah dibuat oleh dosen pengampu, maka saya lebih mengarah menggunakan konsep itu. Artinya sistematikanya saya lebih mengarah ke sana. Misalnya menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan sabar, kemudian setelah itu melihat ayat-ayat yang saling bergandengan dengan mencermati sinonim dan kata berantonim di dalamnya. Kemudian setelah itu pengklasifikasian ayat makiyah, ayat madaniyah, kemudian mengaitkan ayat-ayat itu tadi dengan mungkin 1 atau 2 hadis yang terkait dengan itu. Kalaupun Ibu meminta tentang konsep itu, saya bisa berikan, ada di rancangan saya sebelumnya. Di sini pada rancangan makalah saya yang sebelumnya itu, saya petakan beberapa, misalnya sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah. Dalam Al-Quran ini diperjelas dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Yang artinya, dan sesungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, lalu mereka berkata, innalillah wa inna ilaihi roji'un. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjalankan ibadah. Ini dapat kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah petunjuk kepada Allah dengan sabar dan salat. Kemudian yang ketiga, sabar dalam berbuat kebaikan. Ini bisa kita temui pada Quran surah Al-Furqan ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim, ulaika yuhsaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu akan diberikan balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabarannya. Kemudian yang keempat, sabar dalam menghadapi musuh dan penindasan. Ini bisa kita lihat pada surah Al-A'raf ayat 126.
yang artinya engkau Fir'aun tidak menghukum kami kecuali karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim atau berserah diri kepadamu. Nah, ini jawaban dari Ibu Fatima, karena tadi minta pengklasifikasian menurut sabar terkait dengan misalnya kebutuhan kita sebagai manusia ataukah bagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Ya, ini kemarin saya klasifikasikan menjadi 4, Bu, berdasarkan dari bahan bacaan yang yang pernah saya cermati. Kemudian dari Pak Yusuf, konsep kesabaran ataukah mungkin ciri khas kesabaran menurut Al-Quran, namun yang bisa kita adaptasi sebagai manusia biasa, gitu Pak ya? Begitu Pak. Nah, kalau saya sendiri tadi di pembuka, ada saya katakan bahwa belumlah dikatakan sabar jika kita dikenai suatu hal, suatu musibah, kemudian kita masih menggerutu di dalam hati, ataukah seseorang telah menyakiti kita, kemudian kita masih mendendam kepadanya, walaupun telah terucap kata maaf, tapi di dalam hati kita sendiri masih ada perasaan dongkol, perasaan mendendam, maka itu belum dikatakan sabar. Nah, yang mana yang dikatakan sabar? Menurut yang saya cermati setelah mendalami ayat-ayat dan hadis terkait dengan sabar, saya dapat mengatakan bahwa sabar itu sebenarnya keikhlasan hati menerima takdir dari Allah dengan ikhlas tanpa ada kata-kata misalnya saya maafkan tapi bla 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 mungkin, ataukah saya maafkan tapi dalam hati masih ada perasaan dongkol dan sebagainya. Artinya sabar itu betul-betul dalam hati kita sudah ada keikhlasan terhadap apa yang menimpa kita, termasuk dalam hal ini mungkin kematian yang paling menguji mungkin kesabaran kita di saat kita berpisah dengan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Nah, disinilah letak kesabaran yang bisa kita cermati sebagai seorang manusia biasa. Dan satu hal, di saat kita terkena musibah itu, maka kembalilah kita dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu Pak, cukup dari saya. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemaparan dari pemateri. Pertanyaan dari Ibu Siti Fatimah, apakah ada tanggapan atas jawaban dari pemateri? Tidak, Pak. Itu kan seputar saran. Siap, makasih Ibu Siti Fatimah. Berikutnya ke Pak Muhammad Yusuf. Apakah ada tanggapan jawaban dari pemateri? Alhamdulillah. Cuma butuh nutrisi lengkap lagi dari Pak Dokter. Siap. Oke. Mengingat kondisi hari ini, waktu kita sempit sekitar kurang lebih 30 menit, dan saya pikir banyak hal yang akan kita dengarkan terkait dengan narasi dan penjelasan dari beberapa pertanyaan. Dan walaupun 30 menit sebenarnya tidak cukup, tapi bagaimana kemudian kita mengefektifkan waktu ini agar kita bisa memahami apa yang kemudian akan dijelaskan oleh beliau. Saya persilakan kepada Bapak Irham. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah. Kita kembali lagi, minta tolong juga moderator tadi ada 4-5 pertanyaan, kalau bisa dalam bentuk chat room, dinarasikan atau ditulis. Sebentar kita bahas, tinggal saya checklist. Oh ini yang belum, ini yang tidak. Saya lupa bawa laptop tertinggal di kampus, jadi pakai HP, jadi tidak sempat saya ketik. Oke, terima kasih. Oke, yang pertama tadi cara pengucapan, ya. Betul itu, betul ya. Dikatakan Paskar itu betul. Memang ditulis. Contoh ya, ditulis as-sabar ya. Kenapa ketika menulis transliterasi Ibu Suhartini dipakai AL, ditulis AL baru as-sabar, ya. Sama itu S1 itu biasa juga salah mengutip. Kalau as-sabar itu ditulis langsung AS. As-sabar, ya kan? Kalau di pedoman itu, coba lihat kata dasarnya as-sabar. Ya, coba saya tuliskan dalam bentuk bahasa Arab dulu ya. As-sabar. Jadi kenapa kalau dalam menulis tetap ada AL-nya Ibu Suhartini, ya?
memang harus, tapi bacanya tidak. Bacanya mengikuti kaidah ilmu tajwid. Ada namanya alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Nah, jadi makanya ditulis begini. Kan coba lihat as-sabar, A-L, alif lam, ya kan? Baru huruf shad, baru huruf ba, baru huruf ro. Ya kan? Jadi berapa huruf itu? 5 huruf. Kalau begitu ditulis betul. A baru L, baru S-nya itu yang ada titiknya ya. S-nya yang ada titik bawahnya. Baru sobr. Begini. Begitu. Ada A-nya karena ada huruf alifnya, ada L-nya karena coba lihat AL-nya, coba lihat di chat room. Shot-nya, shot titik bawah itu transliterasi, sob saja. Jangan dibaca as-sobru. Jadi kalau transliterasi itu pakai wakaf ya, as-sabr. Ya, jadi yang terakhirnya itu dikasih hilang. Misalkan bismillah, bismillahi, ya kan bismillahi. Kalau transliterasi cukup tulis bismillah. Ar-Rahmani. Kalau transliterasi cukup Ar-Rahman. Begitu. Pakai wakaf-wakaf. Ar-Rahimi. Bacanya. Tetapi kalau transliterasi Ar-Rahim. Kalau dibaca dengan verbal, betul juga harus diucapkan sesuai dengan kaidah tajwid. Pengucapan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah misalkan, tulisan transliterasinya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi jangan baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi kalau dibaca langsung Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Rahim dan seterusnya begitu. Sama juga sabar, jangan dibaca al-sabar, tapi ya betul as-sabar. Terkadang begitu. Jadi teknik ketika menulis dengan teknik ketika memverbalkan atau melafalkan itu berbeda, ya. Jadi dua-duanya kita harus tahu bagaimana tuntunannya yang benar. Kalau menulis transliterasi itu silahkan nanti dibaca di pedoman KTI halaman 95 sampai halaman 100 ya. Bagaimana daftar transliterasi yang benar dan baik sesuai dengan tuntunan pedoman KTI UIN 2023 ya. Dan seterusnya. Oke, sekarang bagaimana pertanyaan dari Pak Asgar yang berikutnya yaitu tentang pakai alif lam ya. Bagaimana Pak Asgar? Sudah benar ya? Ya, sudah mengaku ini, sudah mengaku Pak Asgar ini. Yang mana benar, pakai al atau tidak, ya kan? Sudah begitu. Ya. Justru kalau tidak pakai al, itu biasa saya coret itu kalau skripsi sampai disertasi tafsir itu kami coret. Tapi Pak, jangan langsung alif. Misalkan dari alfi syahrin dari kata alif lam fa ya, terdiri dari alif. Jangan langsung alif lam fa. Salah ini Pak, tabe. Coba lihat di kitab itu pakai alif lam itu, al-alif, al-lam, al-fa, ya dan seterusnya. Gitu pakai memang al-al ya. Ya, dan seterusnya. Jadi penulisan as-sabar alif lam alhamdulillah itu sudah benar. Faidah. Oke. Kemudian dari Pak April sabar dalam surah Luqman dalam Rum memang. Dan saya lihat memang datanya Pak Ibu Suhartini sudah lengkap ya. 100 ayat lebih ini tentang sabar. Ya, di antaranya juga surah Luqman, surah Ar-Rum ya. Ada Ibu Suhartini ya? Ada? Ada ya? Ada di lampiran Pak, setelah ada, daftar kan? pustaka. Ada Iya, di betul. lampiran. Betul ada. Surah Luqman dan surah Ar-Rum. Cuma lampirannya mungkin dikasih anunya ya, surahnya ya. Bukan hanya cuma nomor surahnya. Ya ada juga nomor ayatnya, surahnya keberapa. Cara menulis transliterasi yang benar itu kalau surah itu pakai QS. QS misalkan QS Al-Rum. Jadi tulisannya AL Al-Rum baru garis miring Ar-Rum itu surah yang keberapa baru titik 2. Nama ayatnya. Walaupun nanti dibaca lagi-lagi tulisannya Al-Rum tapi bacanya Ar-Rum. Ya Ar-Rum ya begitu. Jadi memang banyak nih. Makanya seiring dengan pertanyaan dari Ibu Fatima, ini kalau tidak salah makalah aslinya ini saya lupa ya 40 atau 50 halaman ini Bu Suhartini. Ya. Saya ingat persis ini saya presentasikan di hadapan Allahu Yarham Kiai Rafi Yunus Maratang, Gurta Rafi Yunus. Langsung beliau yang saya pertanggungjawabkan itu hari langsung di hadapan Gurta
Profesor Dr. Kiai Haji Rapi Yunus, ya. Mumpung Ibu Suartini mungkin pernah dengar ya, Guru Rapi Yunus. Beliau dosen kami di Usuludin sekaligus di Pasca. Beliau kami pertanggungjawabkan di sidang. Saya ingat ini diskusi tentang sabar itu elok sekali itu. Kalau saya lupa itu, kalau bukan sebelum Ramadan, setelah Ramadan itu diskusinya. Saya ingat persis itu. Guru Rapi Yunus menjelaskan dan saya harus mempertanggungjawabkan 40 sampai 50 lembar. Cuma ini, ya, cuma ini. Kalau tidak salah makalah ini saya buat 2013 dan diterbitkan karena ada tuntunan itu hari, ya seperti kita juga sebagai seorang mahasiswa atau nanti sebagai dosen menerbitkan, maka diterbitkan itu 2014. Ya, kalau tidak salah saya belum selesai doktor itu. Saya selesai doktor itu 2014 juga November. Ini mungkin diterbitkan sebelumnya ini, sebelumnya. Jadi saya harus memeras 50 halaman itu menjadi 7 halaman di Word. Kalau dirubah menjadi jurnal, sisa menjadi 10 lembar kapan? 10 halaman. Jadi itu diperas. Dan yang saya kasih masuk jurnal itu cuma satu sebenarnya rumusan masalah Ibu Suartini, yaitu tentang ontologi saja. Tentang ontologi saja. Ya, maka di situ ada kata kuncinya. Sabar itu lawang katanya namanya keluh kesah. Al-jaza'u. Oke? Jaza'na am sabarna, am jaza'na am sabarna. Itu ada pilihan. Jadi dalam menghadapi sebuah masalah, melihat ontologi sabar, dua ontologi, ya ontologinya ya. Jadi tinggal dua, apakah kita jaza'na keluh kesah, celote, ya kan, marah-marah, atau sabarna, atau kita ya kalem saja, ya kalem, down, diam saja atau berpikir tenang untuk mencari solusi dan sebagainya. Jadi lawang kata dari sabar adalah jaza'ah. Jaza'ah. Maka itu ya artikel yang kita lihat itu hanya aspek ontologinya. Makanya untuk melihat ontologinya kita berawal dari catat. Yang pertama etimologi, yang kedua terminologi ulama, kita ada gambaran, yang ketiga kita lihat eksplorasi Al-Qur'an. Itu tadi bagaimana hal-hal yang bergandengan dengan Al-Qur'an, bagaimana narasinya, asbabun nuzulnya, munasabahnya dan sebagainya. Saya lupa itu apakah di artikel saya masukkan ada definisinya itu sabar. Jadi saya rangkai itu, saya rangkai. Cuma saya tidak bawa laptop sebenarnya ini. Di situ ada jadi sabar. Ada kata kuncinya itu. Jadi sabar berdasarkan beberapa ayat di atas tadi, beberapa pembahasan, beberapa hal yang digandengkan. Maka sabar adalah sikap. Sikap apa? Sikap apa? Sifat batin atau rohani apa? Sifat kebaikan. Yang pertama sifat kebaikan. Saya masih ingat sedikit itu, tapi narasi lengkapnya saya lupa. Yang pertama sabar adalah sifat kebaikan dan amal soleh yang dilakukan oleh seorang mukmin. Ada kan tadi amal soleh, sabar dengan amal soleh, sabar dengan al khair, kebaikan atau lebih baik, ya kan? Yang berupa meninggalkan sesuatu sifat sekeluh kesah terhadap keluh kesah. Jadi namanya sabar tidak keluh kesah. Jadi tinggal dua pilihan. Kalau bukan kita keluh kesah pasti sabar. Kalau bukan sabar keluh kesah. Makanya dalam definisi sabar yang saya buat situ itu adalah lawan dari keluh kesah. Tidak ada yang bilang itu sambilang keluh kesah. Saya sabar aja tapi dia pote-pote, celote. Tidak ada itu. Sabar itu betul-betul dia tidak keluh kesah. Cuma begini ibu-ibu bapak-bapak ya. Bedakan dalam bahasa Arab itu jaza'a dengan syaka. Jaza'a itu lawan dari sabar artinya keluh kesah atau mengeluh ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya syaka, syaka itu artinya mengadu. Kalau mengadu itu orang yang mengadu mungkin dia sabar. Karena sabarnya dia tidak mengeluh tetapi dia mengadu kepada Allah. Contoh, ada biasa syair yang berbunyi ya, syakautu ila waqi'in. Ini perkataannya Imam Syafi'i, syakautu. Saya mengadu ya. Jadi ada bedanya. Kalau mengeluh, kita terkadang menyalahkan sesuatu. Kalau mengadu, kita langsung curhat kepada Allah. Atau keadaan saya begini, saya kasihan begini, dan sebagainya. Tanpa ada penyalahan kepada sesuatu. Atau pembenaran kepada sesuatu. Hanya menarasikan bagaimana situasi, kondisi, dan keadaan dia. Itu namanya mengadu, syaka. Syaka. Ya, ketika kita mengadu kepada Allah, ya Allah, itu kemana kata di rumah, kenapa nakal sekali, misalkan ya kita mengadu apa dan sebagainya. Kalau mengeluh atau keluh kesah,
kita seakan-akan menolak takdir. Ya Allah, kenapa engkau berikan saya anak? Ya kan, senakal begitu. Kenapa? Apa salahku ya Allah? Saya rajin sholat. Saya rajin sholat. Kenapa dikasih ke anak yang begitu kasihan? Apa? Rajin juga bersedekah, berpuasa. Kenapa begini ya Allah? Ini semacam protes. Ya kan, itu keluh kesah. Tetapi kalau sekedar mengalu, ini beda-beda tipis sebenarnya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa mengambil titik poin yang kami mau, bahwa ada perbedaan antara syaka, mengadu, dengan jaza'ah, keluh kesah. Nah, sabar itu lawannya adalah keluh kesah. Kalau mengadu boleh. Apalagi mengadu kepada guru atau minimal mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh sebenarnya. Ya, dan seterusnya. Jadi ada dari adanya indikator-indikator gitu, intinya di bawah itu kita bisa membuat kesimpulan. Jadi berdasarkan indikator di atas, ya, yang bergandengan dengan di atas, maka sabar itu artinya bla 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 bla. Termasuk kita bisa lihat objeknya. Objek sabar itu secara umum ada banyak. Yang pertama, sabar terhadap ucapan-ucapan. Ya, seperti ini ya, alama yakulun, wasbir alama yakulun. Sabar terhadap ucapan-ucapan. Baik yang benar ataupun yang salah. Ada ayat yang dijelaskan tadi Ibu Suartini, maka zabu, apa yang mereka dustakan. Nah, itu juga kita harus sabar. Karena terkadang itu memang benar itu kenyataan, tetapi kalau didengar itu sakit hati. Ada juga lebih sakit lagi kalau yang didengar itu dusta. Nah, itu fitnah lagi itu. Itu memang sakit juga tuh. Jadi itu dua-duanya. Baik kita mendengarkan gosipnya orang benar atau fitnahnya orang itu tidak nyata, realita bukan realita atau hoax, itu juga kita harus sabar. Kemudian ada juga sabar terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Ma yaf'alun, apa yang dilakukan? Ya, kita diberikan sesuatu, misalkan ya, kita seperti Nabi bagaimana ditindas, diludahi, ya kan? Sahabat-sahabat Nabi juga bagaimana Bilal itu diderah, dicambuk dan sebagainya. Berarti sabar dengan fisik. Nah, itu juga. Jadi bukan hanya sabar itu dalam mendengar verbal, ucapan-ucapan yang benar atau yang hoax, baik tindakan-tindakan. Itu juga sabar. Ada juga sabar terhadap berita-berita terdahulu. Wih, nenekmu dulu begini, kakekmu dulu begini, Nabi Isa dulu begini. Oh, disiksa Nabi Muhammad juga begini. Jangan juga ketika kita mendengar kisah-kisah terdahulu, kita langsung emosi. Beraninya itu begini-begini, iya kan? Jadi bukan hanya objeknya itu sabar, ucapan atau perbuatan yang diturunkan kepada kita, tetapi mungkin kepada orang lain dikisahkan atau kepada nabi-nabi terdahulu, ketika mendengar begitu, jangan kita langsung emosi. Mentong itu kenapa begini. Ya, padahal bukan kita objeknya. Orang lain yang kena, orang lain yang ditimpa kesabaran, tetapi kita mendengar, berarti ini namanya sabar juga dari telinga kita. Telinga kita. Ya, terkadang kita biasa emosi ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mendengarkan berita, kenapa begini? Kenapa begini? Itu mentong itu, mentong, ya kan? Padahal kita ini di sini jadi di rumah. Tidak ada anunya, ya kan? Tidak ada anunya. Mentong itu, itu. Ketika ada diskusi, ada debat-debat, mentong itu caranya dia, ya kan? Itu. Jadi dan banyak objek-objek sabar lainnya. Objek-objek sabar lainnya nanti dilihat itu. Makanya dilihat rentetannya itu, dipilah-pilah bagaimana. Saya berikan contoh. Kita akan share dulu satu kali. Kita akan lihat bagaimana sabar itu, melihat rentetan sabar, substansi sabar yang sebenarnya. Coba kita lihat. Bagaimana caranya nih? Kita layar. Oh, ini. Oke. Kita akan ini. Coba kita. Ini kan? Sudah tampil ya Bapak-bapak, Ibu-ibu tampil. Sudah tampil. Ya kan? Tampil, Pak. Ya. Oke. Oke, halaman 7. Pengertian sabar ya. Oke. Di sini nanti minta tolong nanti dinarasikan dulu sedikit ya. Kalau misalkan kata sabar itu artinya ada 3, yaitu memenjarakan, puncak sesuatu, dan batu yang kuat, ya. Jadi kalau sudah ada begini, kita di sini kesempatan ini kita ini dalam bentuk mahasiswa program doktoral menganalisa. Kenapa orang Arab menamakan sabar itu dengan memenjarakan? Siapa yang dipenjara? Apa yang dipenjara?
Oh, misalkan hawa nafsu. Oh, emosi, ya kan? Oh, jengkel-jengkel, ya, dan sebagainya. Maka namanya sabar berarti kita harusnya, berarti bukan berarti memenjarakan diri kalau sabar di rumah saja, jangan pergi keluar. Bukan berarti begitu, ya kan? Tapi kalau keluar bisa membunuh orang, lebih baik di rumah saja, misalkan ya. Jadi harus misalkan dijelaskan dulu sedikit ini. Al-habsu apa? Oh, memenjarakan apa? Puncak sesuatu. Berarti sabar itu bagaikan puncak. Anggaplah kita naik gunung ya, puncak gunung. Naik puncak gunung itu bagaimana? Susah atau gampang? Oh, atau klimaks, mencapai klimaks sesuatu. Sedikit orang yang bisa begitu. Tetapi namanya puncak, ketika sudah berada di puncak gunung, wow, indahnya pemandangan. Wow, ternyata alhamdulillah terbalaskan perjuangan selama ini. Maka itu sabar. Makanya menuju sabar itu puncak keimanan seseorang itu kalau bisa sabar. Sabar dengan 3 tingkatannya itu subhanallah. Apalagi itu? Batu. Oke. Ada batu yang paling kuat, yang paling kasar, orang Arab menamakan itu namanya batu sabar. Nah, ketika orang yang mampu menahan emosinya, ketika ditimpa musibah juga mengendalikan dirinya dan sebagainya, dia juga ternyata dia mampu kuat seperti batu tersebut. Makanya ini asal usul utama ini sabar ini batu. Jadi orang Arab terinspirasi orang yang memiliki karakter kuat seperti batu sabar di Arab. Saya juga tidak pernah lihat itu. Mungkin bagaikan batu gunung itu ya, batu gunung yang kuat yang namanya sabar itu. Maka ketika orang Arab menemukan ada orang bermental baja, bermental kuat, kan di Arab tidak ada baja ya. Tidak ada baja di Arab. Kalau besi ada dalam Al-Quran, besi. Tapi anggaplah yang mengalahkan baja itu ini batu yang kuat. Maka orang Arab menisbahkan kalau ada orang bermental batu sabar, maka orang Arab menamakan orang sabar itu bagaikan batu itu yang di gunung itu yang kuat sekali itu. Ya, semuanya dikalahkan oleh dia dan sebagainya. Oke. Sedikit lagi. Kemudian kita lihat wasbir ala ma yakulun. Coba lihat, wasbir adalah perintah. Oke. Ala artinya apa? Jadi beda dalam bahasa Arab itu ala dengan li, ya. Ya. Li itu untuk artinya hak. Kalau ala itu cenderung adalah kewajiban. Maka orang Arab biasa alaika wa laka, laka wa alaika. Ada hakmu dan ada kewajibanmu. Maka ala itu cenderung artinya apa? Kewajiban. Maka kalau begitu, kewajiban kita ini bersabar. Dan ala juga itu ingat. Makna kedua tapi sabar apa? Ala syai, sesuatu yang di atas. Ala juga itu artinya di atas segala sesuatu. Itu ada hubungannya semua itu. Ala ma yakulun. Bergandengan dengan apa ini? Ma yakulun. Berarti ini yang kita tadi katakan. Berarti orang yang bersabar harus dia betul-betul itu makanya begini, tapi netizen. Tidak semua perkataan netizen itu kita harus dengar, ya kan? Ma dalam bahasa Arab ini artinya bisa artikan mausul atau bisa bermakna makullu. Artinya semua. Jadi apa yang semua orang katakan harusnya itu kita harus sabar. Artinya kalau ada orang memuji kita, harus kita sabar, jangan menjadi labil. Ada orang begitu ya. Jadi nanti ada tingkatan, kalau ada hadis Nabi itu ada 3 tingkatan sabar. Oke. Ada sabar menghadapi musibah, sabar menghindari kemaksiatan, dan sabar tetap taat kepada kebenaran. Ya. Oke. Sabar itu adalah sikap bagaimana rohani ini tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Bahasa ilmiahnya itu dia stabil bapak-bapak ibu-ibu ya, stabil. Apa artinya stabil? Kalau ada orang dihina kemudian dia goyang, berarti dia tidak sabar, belum stabil, masih labil, masih goyang. Ada juga orang kalau dihina santai-santai kalau dihina. Justru kalau dia dipuji tidak suka, ya, kalau dia dipuji justru tidak disuka. Maka ketika dia dipuji kemudian dia goyang, berarti dia harus sabar. Nah, kalau begitu, sabar itu tergantung orang. Kalau kita misalkan dipuji labil, maka kita harus sabar terhadap pujian. Ya. Begini bapak-bapak ibu-ibu,
berbicara tentang pujian atau celaan itu ada 3 tingkatan lagi, tapi panjang lagi cerita. Nanti lagi. Wahjur. Ini sikapnya. Sabar dengan hijrah. Wahjur itu artinya secara umum artinya pindah tempat. Pindah tempat. Oke. Setelah kita sabar apa yang makuluh, jangan berlama-lama di situ. Jangan berlama-lama di situ. Ya. Oke, kalaupun tidak enak langsung tinggalkan. Kita sudah itu 1 menit 2 menit, mungkin kita izin tapi ke belakang dulu atau keluar dulu sebentar. Siapa tahu semakin kita berada di situ menambah keluh kesah kita atau menambah kelabilan kita. Maka di sini dikatakan wahjurhum hajron jamila. Maka sabar itu adalah dengan cara apa? Oke, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Bukan jangan membentak sambil membanting, sambil pak. Apa itu? Sudah langsung pergi. Berarti itu tidak sabar karena dia tinggalkan dengan cara apa? Cara yang bukan jamilan, ya kan? Cara jangan jamilan. Jadi kita tinggalkan dengan baik-baik. Oke, kalau mungkin sudah tidak ada, terima kasih Bapak-bapak atas sarannya. Saya pamit dulu keluar. Mungkin ada yang mau saya selesaikan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Berarti dia tinggalkan dengan cara baik-baik. Begitu, ya kan? Jadi sabar itu ada juga aspek efek luarnya, efeknya. Jadi sabar itu dalam hati betul, tetapi harus juga dinampakkan keluar supaya orang juga tidak tersinggung. Ya, saya sabar ke dalam hati, tetapi ucapannya menunjukkan dia tidak sabar. Body language-nya menunjukkan dia tidak sabar. Tangannya sambil pukul-pukul, sambil membanting apa dan sebagainya, menunjukkan dia tidak sabar. Maka sabar itu adalah apa? All in one. Semua, all out. Kita harus semua melakukan hal itu, baik hati, ucapan, perbuatan, tangan itu harus sabar semua. Ya, tidak cuma begini dan sebagainya. Begini. Dan seterusnya. Jadi ini saja masih ontologinya ini ya. Belum pituannya, epistemologinya, belum lagi apa lagi? Efeknya. Yang saya tampilkan ini An-Nahl ini 126 ini tentang sabar terhadap perbuatan. Aqabatun bimithli ma uqibatum, sebagaimana yang balasan siksaan ditimpa berarti ada dalam bentuk perbuatan. Jadi berarti sabar itu tidak boleh membalas. Jadi obat penawar dari dendam itu cuma satu, maafkan langsung. Ketika kita dendam baru balas, akan berlanjut lagi, anaknya lagi mungkin balas dendam. Nah, bunuh ki. Oke, sudah tuntas, kita sudah mati. Anak tak lagi balas dendam sama dia. Kita bunuh lagi orang dia. Ada lagi adiknya, balas dendam lagi sama kita. Tidak ada habisnya. Maka balas. Efeknya cuma satu, penawarnya cuma satu. Sabar dan maafkan. Dan seterusnya. Ini banyak sebenarnya ini pembahasannya. Jadi kita kembali lagi ibu-ibu. Bagusnya kalau makalahnya cukup 3 hal, ya. Tapi secara singkat saja. Ada mewakili ontologi, ada mewakili epistemologi, dan ada mewakili aksiologi. Kalau tadi dikatakan sampel kurang lebih 10 ayat, maka 10 ayat itu ada ayat yang mewakili ontologi, ada ayat yang mewakili epistemologi, dan ada juga ayat yang mewakili urgensi atau aksiologinya. Supaya nanti minimal kita dapat sedikit, ya, sedikit. Kecuali saya hadapin dari jurusan tafsir, kita harus panjang lebar memang. Panjang lebar. Sehingga kalau saya kemarin kebablasan itu membuat makalah 40 sampai 50 lembar tafsir tematik. Tafsir saya ingat sekali itu, tafsir tematik saya itu ya 40-50 lembar. Yang jauh lebih parah itu ketika saya membuat hadis tematik Bapak-bapak Ibu-ibu. Langsung sama Ibu Prof Allah yarham yang baru-baru meninggal kasihan. Ibu Prof Rasdiana. Ya, itu 110 lembar. Hadis tematik saya 110 lembar. Saya ingat itu Ibu Rasi itu sebagai dosen pemandu hadis tematik mengatakan, Irham, kamu kebablasan ini membuat ini. Ya, kamu kebablasan membuat makalah terlalu panjang ini dan sebagainya. Ini sudah bisa tesis disertasi ini kalau begini. Iya kan? Makalah cuma 110 lembar. Karena lengkap juga dengan takhrijnya juga. Karena kami jurusan tafsir hadis ya lengkap dengan takhrijnya, kritik sanadnya, kritik matanya. 100 lembar lebih. Geleng-geleng kepala itu Ibu Ras, ya kan? Dan seterusnya.
Oleh karena itu, enggak apa-apa lah. Kita biar enggak apa-apa singkat-singkat saja. Oke. Mewakili semua rumusan masalah ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, mungkin dulu ada mungkin pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak. Karena sisa 5 menit saya lihat ya. Askar Marsuki. Iya, silakan. Karena, luar biasa ini. Wah, ada wali di sini, ada wali. Ada Wali. undangan buka bersamanya ini. Oh, iya. Tapi saya penasaran Silakan. Ustaz, makanya. Ustaz, mungkin supaya satu visi semua, satu pemahaman teman-teman, kita berikan batasan lah mungkin. Dari ontologi mungkin 3 ayat. Ya, berarti per ontologi epistemologi. Iya, bagi-bagi saja. Iya, 10 itu bisa dibagi-bagi, kurang lebih 10 ya. Apakah mau 11 atau 12 atau kurang? Ya, sesuaikan saja. Minimalnya 9. Iya, ada mewakili masing-masing rumusan masalah. Ada onto, ada epis dan ada aksio sehingga terjawab. Kalau ini sebenarnya rumusan masalahnya tentang onto semua ya. Dan sebagainya. Ya. Sehingga dua-duanya, tiga-tiganya bisa terpenuhi lah. Karena di sini juga menjawab, apa kalau begitu buat apa kita sabar? Nah, maka ada nanti aksiologi. Bagaimana bentuknya sabar? Apa-apa saja itu bentuknya dan sebagainya. Ya. Oke, ya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian betul saya sesuai itu kemarin ya bilang jenis-jenis ulama, macam-macam ulama. Saya lebih cenderung itu kalau dikatakan tingkatan ulama. Tingkatan ulama ya, mulai dari level 1 sampai mungkin level tertinggi, sama-sama strata 1, strata 2 sampai strata 3. Kalau dunia tasawuf itu yang disuka oleh Pak Asgar itu rata-rata kita itu dibagi 3 golongan, yaitu awam, khawas dan khawasul khawas. Jadi ada sabarnya awam, ada sabarnya khawas, dan ada sabarnya khawasul khawas. Ada mungkin ulama awam, ulama khawas, dan ada ulama khawasul khawas. Nanti ada tawakal. Ada juga tawakal awam, khawas, khawasul khawas. Tapi itu panjang lagi. Kalau itu pemikiran teologi ini ya, dan seterusnya. Oke. Masih ada lagi mungkin. Yang penting ada gambaran dulu ya. Dan terima kasih rekamannya ini Pak Keti. Ya, setiap hari ada tekanannya, itu baguslah. Saya juga dengar, ya, ulang lagi kembali. Dan kalau perlu juga, kalau misalkan Prof Mardan masuk nanti ke depannya, ya kalau ada masih sempat Pak Keti bersedekah rekaman, bolehlah, supaya saya juga dengar dan sebagainya ya. Kita diskusikan atau bagaimana, atau minimal saya save itu dan sebagainya sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua. Oke, masih ada lagi mungkin 1 menit lagi lebih sebelum kita buka puasa. Ya, banyak-banyak sabar mungkin ya. Mungkin cukup Pak, tapi saya ingin menyampaikan aspirasi dari teman-teman ini terkait dengan masa libur. Ya, minggu depan libur insya Allah. Karena apalagi kalau pemerintah hari Sabtu lebaran, kalau Muhammadiyah mungkin hari Jumat misalkan. Ya, saya libur. Masa lebaran ke kuliah. Jadi ada kesepakatan dari teman-teman dan kami sudah meminta izin sama dosen-dosen sebelumnya. Kita masuknya nanti tanggal 6 Pak Ustaz. Oh, tanggal 6 masuk, bukan tanggal 29. Bukan, ya. Oke, kalau begitu enggak apa-apa kalau begitu. Tanggal 7 Ustaz. Oh ya, tanggal 7 kalau hari Ahadnya ya. Bukan yang tanggal 30-nya. Berarti 3 minggu ini. Oke. Semua dosen begitu? Iya, semua dosen sudah kita negosiasi. Oke. Berarti kita tambah 2 minggu. Berarti kemarin sempat di pertemuan awal kita lewat. Oke, kalau begitu nanti saya minta kalau nanti harus saya pertanggungjawabkan ke Prof Mardang ini. Kalau kenapa atau minimal yang satu kemarin itu bisa nanti makalah-makalah tengah-tengah 1 minggu 2 kali kalau sempat. Kalau tidak apa boleh buat, kita undur saja 1 minggu. Ya, kalau misalkan sempat, kalau pertemuan yang ke-7 ke-8 misalkan ada hari Ahad, ada juga misalkan hari Kamis atau hari Rabu. Supaya hari Ahadnya lagi jadwalnya Prof Mardang masuk. Kalau memungkinkan, kalau tidak ya apa boleh buat. Molor ke 1 minggu. Tapi atur saja selesainya makalata. Bisa malam Ustaz, bisa malam kayak. Oh, boleh malam juga, boleh. Ya. Oke, kalau begitu enggak apa-apa.
Enak aja, saya sebenarnya enak saja. Kalau mahasiswa libur, kita juga dosen libur. Enak aja. Iya Kang. Iya, santai-santai juga. Iya Kang. Iya, oke. Yang jadi masalah itu makalah. Yang penting siap makalah. Ya. Ya, oke. Alhamdulillah. Wih, pas 17.30. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga berkah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawah. Nastaghfirullah. Oke, alhamdulillah. Silakan. Tutup. Mungkin silakan moderator, kita tutup. Ya, baik, demikianlah penjelasan yang cukup lugas dari Bapak Pengampu mata kuliah tafsir tematik. Semoga tema hari ini terkait dengan sabar itu mampu diaplikasikan dalam kehidupan nyata kita sebagai mahasiswa dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saya kira cukup sekian diskusi kita hari ini. Kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.